sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur sel tumbuhan. Yang pertama, apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah sebuah alat penggerak yang sifatnya membangun pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian setiap selnya akan berbeda dengan organisme lainnya karena memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya yaitu ada yang pertama, dinding sel. Dinding sel memiliki struktur yang kompleks dengan memiliki 3 bagian, yaitu dinding sel primer, dinding sel sekunder, dan lamela tengah. Dinding sel berfungsi melindungi sitoplasma dan membran sitoplasma. Kemudian ada membran sel. Membran sel mengatur gerakan materi atau transport zat-zat terlarut masuk dan keluar dari sel. Yang kedua ada melindungi sitoplasma dari dan isi sel, terdiri dari fosfolipid bilayer. Kemudian terdapat protein integral untuk transport aktif, terdapat protein perifer untuk menangkap zat yang dibutuhkan. Kemudian ada plastida. Plastida adalah organel yang berperan dalam fotosintesis. Plastida merupakan organel sitoplasma yang tersebar pada sel tumbuhan dan terlihat jelas di bawah mikroskop sederhana. Macam-macam plastida, yang pertama itu ada leukoplast, amiloplas, kloroplas, kromoplas, elaioplas, dan proteinoplas. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang membentuk energi sehingga disebut the powerhouse. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik pada tingkat seluler. Memiliki enzim-enzim yang berperanan untuk mengatur daur Krebs. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel dari sitoplasma yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma. Ada retikulum endoplasma halus atau REH dan retikulum endoplasma kasar atau REK yang menghubungkan membran sel dengan nukleus. Retikulum endoplasma berfungsi untuk transportasi protein. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel tumbuhan yang berbentuk seperti kantong pipi berbentuk jala, bisa dilihat seperti pada gambar. Badan Golgi ini berfungsi sebagai pengemasan dan sekresi protein. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang terdapat bebas di dalam sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar dan tersusun atas protein dan RNA. Ribosom berfungsi mensintesis protein. Selanjutnya ada vakuola sentra. Vakuola sentra adalah rongga berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis membran atau tonoplast. Vakuola berisi cairan berupa larutan garam mineral, gula, oksigen, asam organik, karbon dioksida, pigmen, enzim, dan sisa metabolisme yang lain. Berfungsi untuk menimbun sisa-sisa metabolisme dan untuk pengurangan molekul-molekul sederhana. Selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom adalah organel yang banyak mengandung katalase. Enzim ini mengkatalisis H2O2 yang berbahaya bagi tubuh. Berfungsi untuk mengubah lemak menjadi karbohidrat. Kemudian ada plasmodesmata. Plasmodesmata ini berfungsi untuk memudahkan proses transportasi bahan-bahan dari sebuah sel ke sel berikutnya tanpa harus melalui selaput hidup dan sebagai komunikasi antar sel. Yang terakhir yaitu ada nukleus. Nukleus yaitu sebagai pusat pengontrol aktivitas sel dan mengandung bahan penentu sifat turun-temurun suatu organisme. Kromosom yang dibentuk dalam nukleus ini dari benang kromatin. DNA membentuk bahan kromatin. Membran nukleus melindungi nukleus, dan nukleus menstimulasi RNA untuk melakukan sintesis protein. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur sel tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih.